Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal langsung membongkar dan membedah standar pencahayaan presisi untuk kamar tamu hotel. Tepat seperti yang didefinisikan oleh standar ANSI dan IES RP-9-20. Buat Anda yang berkecimpung di dunia desain interior, arsitektur, atau perhotelan, angka-angka yang bakal kita bahas ini sebetulnya adalah rahasia utama di balik pengalaman tamu yang luar biasa. Pernah nggak sih Anda masuk ke kamar hotel, niatnya mau baca buku di kursi, tapi cahayanya rasanya remeng-remeng banget? Atau sebaliknya, lagi pengen rebahan santai, tapi lampu utamanya malah bikin silau mata? Ini tuh keluhan klasik banget di dunia perhotelan. Dan justru karena alasan inilah, paham tentang metrik pencahayaan spesifik, terutama tingkat lux dan ketinggian pengukurannya, jadi sangat krusial buat para desainer. Kita bener-bener nggak bisa lagi cuma asal nebak seberapa terang sebuah ruangan itu seharusnya. Oke, agenda kita hari ini simpel. Kita mulai dari pentingnya pencahayaan, kenalan sama istilah pengukurannya, bahas area pintu masuk, masuk ke pencahayaan umum, dan terakhir, pencahayaan area tugas spesifik. Yuk, langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama, pentingnya pencahayaan kamar hotel. Kamar hotel yang premium itu nggak cuma mengandalkan satu lampu super terang di tengah ruangan ya. Rasanya pasti kaku banget kan? Mereka butuh yang namanya pendekatan pencahayaan berlapis. Nah, di sini kita bakal menerjemahkan tabel-tabel teknis yang kelihatannya rumit dari standar IES jadi aplikasi desain di dunia nyata untuk ruangan yang persis kayak gini. Tiap sudut pasti punya tujuannya sendiri. Lanjut ke bagian 2, mengenal istilah standar pengukuran. Sebelum masuk ke angka, kita harus sepakat dulu soal istilahnya. Pertama ada atau iluminasi horizontal. Gampangnya, ini tuh ngukur seberapa banyak cahaya yang jatuh ke permukaan datar yang mendatar. Pikirin lantai tempat kita jalan, atau meja tempat naruh barang. Kalau Anda nggak sengaja ngejatuhin koin di lantai, nah, iluminasi horizontal inilah yang ngebantu Anda nemuin koin itu. Terus, kebalikannya ada F, alias iluminasi vertikal. Sesuai namanya, ini ngukur cahaya yang nabrak permukaan tegak lurus. Kenapa ini penting banget? Karena iluminasi vertikal ini mutlak diperlukan buat interaksi manusia. Ini adalah cahaya yang ngebantu Anda ngenalin wajah orang yang ngajak ngobrol atau sekedar baca nomor kamar dan melihat lukisan di dinding. Tanpa F yang pas, orang di depan Anda bakal kelihatan kayak siluet gelap aja. Satu hal lagi yang nggak kalah penting, nilai lux itu sebetulnya nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu ngukurnya di ketinggian berapa. Di dalam dokumen standar, Anda bakal sering banget ketemu singkatan EFF, yang artinya ketinggian dari lantai beres, dan TS atau test surface, alias persis di atas permukaan tempat kita beraktivitas. Standar ini netapin dengan jelas apakah kita ngukur luxnya dari lantai ke atas atau langsung di mejanya. Oke, masuk ke bagian 3, standar area pintu masuk. Begitu kita sampai di area pintu masuk kamar tamu, standar ANSI/IS ngasih persyaratan minimal yang nggak bisa ditawar. 100 lux vertikal. Ingat ya, pengukurannya vertikal, bukan horizontal. Terus kenapa sih harus vertikal dan butuh tingkat kecerahan sebesar itu? Dokumennya ngejelasin hal ini secara logis banget. Ini murni demi pengalaman dan keamanan tamu. Coba bayangin, Anda butuh cahaya di bidang vertikal buat baca nomor kamar biar nggak salah masuk, nyari gagang pintu tanpa harus raba-raba tembok, dan masukin kartu akses dengan gampang. Dan yang paling krusial buat keamanan, Anda butuh cahaya itu buat ngintip siapa yang ngetuk pintu dari lubang intip. Kalau F-nya di bawah 100 lux, wajah orang di lorong itu beneran cuma kelihatan gelap gulita. Kita lanjut ke bagian 4, pencahayaan umum dan bersantai. Sekarang coba perhatiin tabel rekomendasi iluminasi dari Aneks A ini. Untuk ruangan umum, target E atau cahaya horizontalnya itu kelihatannya kecil banget, cuma 20 lux, dan diukurnya di angka 0 meter, yang artinya tepat di permukaan lantai. Sementara pencahayaan vertikalnya cuma 8 lux di ketinggian 1,52 meter, kira-kira setinggi pandangan mata kita. Angka baseline yang super rendah ini sengaja dibikin bukan buat kerja, tapi murni nyediain cahaya ambien aja, biar tamu bisa jalan-jalan di kamar tanpa nabrak ujung kasur. Tapi sekarang, coba bandingin pencahayaan lantai umum tadi sama area kursi santai. Kebutuhan cahayanya langsung melonjak ke 150 lux horizontal. Dan perhatiin deh ketinggian pengukurannya. Dia naik jadi 0,76 meter. Ini jelas bukan kebetulan ya. Angka 0,76 meter ini pas banget buat ngakomodasi tamu yang lagi duduk santai sambil baca majalah. Cahayanya benar-benar difokuskan persis di mana aktivitas itu terjadi. Masuk ke bagian 5, sekaligus yang paling detail. Pencahayaan area tugas spesifik. Di area-area khusus ini, kita udah nggak bisa cuma ngandalin cahaya ambien ruangan. Area ini butuh solusi pencahayaan yang super fokus. Kita bakal ngezoom in ke area headboard kasur, meja kerja, dan dapur kecil.
Di titik-titik inilah tingkat cahayanya bakal melompat drastis dibanding sisa ruangan lainnya. Mari kita bedah angkanya. Di area headboard tempat tidur, standarnya minta 200 lux horizontal di ketinggian 0,91 meter. Kenapa 0,91 meter? Karena angka ini mensimulasikan posisi orang yang lagi setengah duduk nyandar di kasur buat baca buku. Jadi cahayanya cukup banget buat baca, tapi nggak bikin seluruh kamar terang benderang yang malah ngerusak suasana. Terus di meja kerja, targetnya juga sama-sama 200 lux. Bedanya kali ini langsung diukur di permukaan tugas atau di atas mejanya itu sendiri. Nah, ini dia yang paling menarik. Dapur kecil atau kitchenette. Boleh dibilang, ini adalah salah satu zona paling terang di seluruh kamar. Standar EIS mewajibkan 500 lux horizontal langsung di atas permukaan mejanya. Ini masuk akal banget sih, soalnya disinilah tamu mungkin lagi motong buah atau nyiapin makanan ringan. Anda pastinya nggak mau kan ada yang salah potong gara-gara cahayanya remang-remang. Urusan keamanan dan visibilitas di area ini bener-bener nggak bisa ditawar. Biar makin kebayang perspektifnya, mari kita bandingin ekstrimnya. Di satu sisi, lantai ruangan umum cuma butuh 20 lux. Di sisi lain, area tugas dapur kecil butuh 500 lux di permukaan mejanya. Itu berarti ada selisih target cahaya sampai 25 kali lipat di dalam satu kamar yang sama loh. Ini nunjukin ke kita betapa terlokalisasi, betapa berlapis, dan betapa spesifiknya desain pencahayaan perhotelan itu seharusnya. Pada akhirnya, pedoman ANSI/IES ini ngebuktiin satu hal. Pencahayaan yang bagus itu bukan cuma perkara masang lampu terang di tengah plafon ruangan. Ini soal naruh cahaya yang tepat, di permukaan yang tepat, pada ketinggian yang pas dengan aktivitas tamunya. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya Anda bakal nerjemahin angka-angka standar tadi jadi pengalaman pencahayaan yang benar-benar berpusat pada manusia di proyek desain kamar tamu Anda berikutnya? Coba pikirkan itu. Terima kasih banyak udah bergabung di bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.